Untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, hati kita sangat bersuka cita. Tiap-tiap kali ada panggilan beribadah, bagi kita sungguh ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, hati kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan terima kasih, karena sepanjang minggu yang kami jalani adalah minggu anugerah. Sepanjang minggu yang kami alami, yang kami jalani adalah minggu di mana penuh dengan perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang nyata bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kesetiaan-Mu, dan kami mau menyatakan ini dalam puji-pujian kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Setiap kita, pribadi demi pribadi, mengambil waktu yang khusus dengan Tuhan, mengangkat hati untuk diperhadapkan kepada Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Benar Tuhan, Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku Kemuliaan-Mu Kau janjikan Aku tetap percaya janji-Mu ajaib melukis dalam kehidupanku berserah di dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagiku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku berserah di dalam kekuatan-Mu ku kebaikan-Mu percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku
Amin. Kami mengimani Tuhan. Amin. Dalam kehidupanku berserah di dalam kekuatan. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau segalanya bagiku. percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Haleluya, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu Yesus. Karena Engkau Allah yang berjanji buat kami. Kami percaya pada hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Dan kami akan siap memuji memuliakan Engkau di tempat ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya, Tuhan kita baik. Amin. Puji Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat Kau berakhir. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat Kau berakhir. Dengan sukacita. Amin. Lakukan hari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat Sekali lagi katakan kasih Allah. kasih Allah kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya dapat berakhir. Iya, sama-sama katakan Kasih tabungan lagi dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan sukacita. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi. Dengan sukacita bukan menari, Amin. dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia
Dengan sukacita, sukacita bukan menari. Sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Selamanya. Amin. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu bisa lihat kiri kanannya, sudah sukacita belum? Coba lihat kiri kanannya. Harus bersukacita, amin. Karena ada Tuhan dalam kita. Puji Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan. yang selalu menyamakan jalan-jalan kebenaran. Kami bukan kuasa lawan kebangkitan tempat terjadi. Jangan bersama kepada berkuasa, yang hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus diciptakan. Pemilik kehidupan, merangkai jagat raya, kami rindukan kebangkitan masih terjadi. Kuasa saat hati bersatu menaikkan dunia, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus diciptakan. Sama-sama katakan kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan masih terjadi. Jangan dalam berkata, Tuhan yang berkuasa, hati bersatu menaikkan pujian. Kita
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita lebih lagi menyambut firman Tuhan. Sepertimu
Ya Yesus. Terima kasih. Yang sehat yang baik
Apa begitu? Cara meraih sukses harus diperjuangkan. Katakan bersama-sama, diperjuangkan. Ya, sebuah kesuksesan harus diperjuangkan. Tidak bisa warisan. Mungkin harta kekayaan bisa diwariskan, tapi itu bukan arti kesuksesan. Apa yang kita inginkan, tadi beberapa banyak dari antara Bapak Ibu mengatakan apa yang kita inginkan saya tercapai. Berarti kan harus ada yang diperjuangkan. Hari ini saya tidak sedang berkhotbah motivasi, bukan. Saya sedang menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan Amsal pasal yang ke-8. Tetapi ini penting bahwa ketika Bapak Ibu dan saudara anak-anak yang ada, kalau kamu mau sukses, kuliahmu berhasil, mau dapat pekerjaan yang baik, harus diperjuangkan, amin. Gak bisa menggerundul pokoknya sekolah gitu ya, lulus orang popo gitu ya, skripsi lagi berbagai orang popo, bukan, harus diperjuangkan, betul ya. Saya sedang tidak menggoda seseorang, tetapi ayo semua perlu diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Amsal pasal 8 ayat 15 sampai 21 menyatakan kepada kita, pakailah hikmat dalam perjuanganmu. Konteks kita dalam Amsal itu adalah masalah hikmat. Nah, dalam pembicaraan atau firman Tuhan pagi hari ini merujuk kepada bagaimana hikmat itu ada dalam perjuangan kita.
Kalau saya balik dalam perjuangan kita harus melibatkan hikmat. Ketika kita pengen sukses, pengen mencapai sesuatu goal, target, harus ada yang diperjuangkan. Tetapi kita tahu bersama-sama ada dua hal dalam perjuangan itu. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Amsal firman Tuhan tidak pernah mengajar kita berjuang dengan cara negatif. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita ayo berjuang dengan cara yang salah. Firman Tuhan akan mengajarkan kita dengan cara yang benar, yaitu dengan berhikmat. Hikmatnya dari Tuhan. Saya berdoa kiranya pagi hari ini ketika kita mengerti akan firman Tuhan, kita berjalan itu sesuai dengan firman Tuhan, menggapai cita-cita itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15. Kenapa saya katakan memakai hikmat dalam perjuangan? Ayat 15 dikatakan seperti ini. Karena aku di situ adalah hikmat. Dikatakan di sana para raja pemerintah. Karena aku para pembesar menetapkan keadilan. Yang kita lihat di sana adalah kalau ada seorang raja memerintah, dia tidak akan bisa memerintah kalau tidak punya hikmat, betul ya? Kalaupun seorang raja karena diwariskan pemerintahannya itu, dia bisa memerintah. Tetapi kalau beliau tidak mempunyai hikmat, selesai dalam waktu yang singkat. Kita banyak sekali mendapati cerita atau ibu-ibu, bapak-bapak yang suka nonton sinetron. Ketika anak diberikan warisan saja perusahaan, tapi si anak tidak bisa berjuang, tidak punya daya juang dan tidak punya hikmat, maka perusahaan itu dalam waktu yang singkat akan habis. Oleh karena diperlukan seorang raja memerintah perlu hikmat. Seorang pembesar menetapkan keadilan. Pembesar itu adalah orang-orang yang di bawahnya raja, dalam kementerian, ya, kedutaan atau anggota DPR, dewan, itu dianggap pembesar. Di sana mereka menetapkan sebuah regulasi, mereka menetapkan sebuah aturan-aturan demi kemajuan bangsa, demi kemajuan rakyat yang dipimpinnya. Tanpa hikmat, tidak akan mungkin ada undang-undang yang begitu luar biasa. Baik secara kenegaraan maupun dalam gereja, kita ngomong secara sinodal, ada yang namanya anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar. Artinya begini, Bapak Ibu, sebuah organisasi harus ada kisi-kisi yang mengatur, bingkai yang mengatur jalannya aturan-aturan dari sebuah gereja atau sinode. Siapa yang bisa buat itu? Ya tentunya orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga berjalan. Bapak Ibu dan saya sudah mendengar bahwa kita mengambil langkah iman dalam kita membangun gereja kita. Ketika kita menetapkan sebuah keputusan bahwa kita akan melakukan pinjaman ini dengan konsekuensi 5 tahun, kemudian kita mulai menghitung bagaimana kekuatan kita, kemudian apa yang harus kita kerjakan supaya ada sekali dana kita harus safety sekian. Saya sangat bersyukur bahwa pengurus-pengurus kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk pengurus-pengurus gereja. Sehingga apa? Ketika kita mau berjalan di sana, kita merasa bahwa segala sesuatu teratur dan saya dan istri secara jujur dalam keuangan atau dalam masalah perbankan itu gak punya pengalaman sama sekali. Tetapi dengan banyaknya pengurus, pemikir-pemikir yang dikasih Tuhan hikmat, kami jadi mengerti, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Tadi sore ketika adik saya dari Jakarta datang, dia ada pekerjaan di Magelang, mampir ke Semarang, ke Ketilen, kemudian kami ngobrol, saya obrolkan apa yang kita sedang lakukan. Karena dia dulu juga orang bank, juga orang bagian approval kredit di Bank Mandiri dan di Standard Chartered. Jadi kemudian ketika saya menjelaskan begini, apa yang kemudian dijelaskan oleh adik saya menjadi konfirmasi bagi kami bahwa oh ternyata yang kita ambil itu sudah benar, puji Tuhan. Ini ada konsekuensi gini, Mas Yos, gini, puji Tuhan. Bapak Ibu, tanpa hikmat kita tidak akan bisa menetapkan sebuah aturan demi aturan dalam bidang apapun. Pembesar di negara kita, kenapa kita perlu doakan supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya apa? Regulasi atau peraturan yang diambil oleh anggota DPR dan rekan-rekan yang ada tidak
Makanya setiap malam Bapak Ibu harus berdoa untuk pemerintah kita, supaya ketika mereka menetapkan sebuah aturan bagi bangsa ini, betul-betul ada hikmat Tuhan di sana. Pertanyaan saya begini, apakah hikmat Tuhan hanya ada bagi orang yang percaya Yesus? Tidak. Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hambanya yang diutus. Pemerintah kita, orang yang duduk dalam pemerintah itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Ketika seorang pembesar, seorang raja duduk dalam sebuah pemerintahan, itu atas seizin Tuhan. Dan di sana Tuhan turut campur tangan atas segala regulasi yang dibuat oleh mereka. Oleh karena itu apa? Bagian kita doakan mereka supaya terus hikmat Tuhan bagi mereka. Kami setiap malam ketika berdoa dalam keluarga selalu bersyukur. Ketika membicarakan soal pemerintahan kita, kami selalu bersyukur, Tuhan terima kasih untuk Pak Jokowi yang luar biasa dipakai Tuhan. Kami berpikir betapa sulitnya menjadi seorang Jokowi di tengah-tengah konflik yang ada, gitu ya. Tetapi puji Tuhan, pembangunan luar biasa. Kami doakan supaya hikmat Tuhan ada bagi beliau dan pemerintahnya yang ada. Ini menjadi bagian kita. Ayat yang ke-16 juga diulang lagi Bapak Ibu dengan kata karena aku, karena hikmat. Para pembesar, diulang lagi, para pembesar dan juga para bangsawan, hakim berkuasa. Kedudukan yang sekarang dimiliki oleh para pembesar, para bangsawan, orang-orang yang memang ditetapkan Tuhan ada di atas pemerintahan kita, karena mereka juga diberikan oleh hikmat. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mengerti bahwa hikmat ini berguna dalam banyak sisi. Tetapi Amsal mencatat bahwa ketika pemimpin kita tidak berhikmat, maka rakyat-rakyat tidak akan menjadi sejahtera. Tapi puji Tuhan, kita merasakan bahwa di pemerintahan kita Tuhan turut campur tangan. Contoh yang paling dekat dalam kita adalah bagaimana cara pemerintah mengatasi virus yang baru ini. Berupaya demikian keras, tim medis dengan luar biasa. Saya pikir Tuhan terima kasih karena Indonesia rupanya menjadi contoh bagi negara-negara lain. Bagaimana Indonesia cepat mentas dalam pandemi ini, luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya Tuhan yang kasih hikmat. Ini yang diceritakan oleh kitab Amsal. Kemudian ayat yang ke-17 di sana menjelaskan kepada kita bagaimana dengan hikmat dari Tuhan kita bisa memperoleh kekayaan. 17 sampai 18 saya bacakan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku di sana hikmat. Hikmat itu mengasihi orang yang mengasihi dia. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kalau Bapak Ibu anak-anak muda kekurangan hikmat dalam sekolahmu, kamu gak mudah minta kepada Tuhan untuk dapat hikmat. Di sini dikatakan maka kamu akan mendapat. Betul ya? Minta itu bukan hanya berdoa. Berdoa ya, tapi harus mengusahakannya dengan belajar dengan cara-cara yang diberikan oleh Tuhan. Pasti bisa. Sebab saya percaya tidak ada anak-anak Kristen yang bodoh. Amin. Semua anak-anak Kristen berhikmat. Persoalannya hanya satu, malas atau tidak. Manajemen waktunya benar atau tidak. Waktunya banyak buat game atau buat belajar. Itu saja. Tetapi kalau dia mau berjuang, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Bapak Ibu kasih lihat di sana. Siapa yang mencari hikmat pasti mendapat. Baik anak-anak maupun Bapak Ibu yang dewasa yang hari ini sedang mengerjakan sesuatu pasti mendapatkan. Ayat 18 dikatakan kekayaan dan hormat ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Saya tidak sedang merujuk bahwa Bapak Ibu harus kaya, bukan. Tetapi kekayaan di sana adalah kepemilikan. Kalau Bapak Ibu punya hikmat, Tuhan akan percayakan kepemilikan demi kepemilikan, betul? Yang sederhana saja, kalau Bapak Ibu dipercayakan sebuah kendaraan, Bapak Ibu kan harus berhikmat dengan kendaraan itu, betul ya? Apa cuma dipakai pancal, bukan yang susah buang, apa gitu? Enggak kan? Ada saatnya servis, ada saatnya bayar pajak, ada saatnya mencuci motor, gitu ya? Ada saatnya mencuci mobil. Kita merawatnya itu salah satu hikmat yang sederhana. Kalau lihat naik motor rodanya enak, ban kempes opora kan gitu dilihat. Ada balik ke pasti beradab, ben aku beda duit kok. Dapat mana gitu? Kalau badan rusak ganti ban mas, wes sakulan mas. Gimana gitu? Kayak apa aja. Bapak Ibu dikasih perlu hikmat. Kekayaan
macam-macam. Tapi perhatikan, dengan hikmat yang daripada Tuhan kita bisa memperoleh kekayaan. Bapak Ibu, ada yang punya uang berlebih, itu karena punya hikmat yang daripada Tuhan, diberikan lebih karena Tuhan. Ada harta yang Tuhan titipkan. Ada lagi yang berkata harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu Bapak Ibu sukses dulu ya. Oh, iya betul. Kalau ngomong harta yang paling berharga adalah keluarga, berarti Bapak Ibu harus punya hikmat untuk menuntun keluarga, menjaga keluarga dengan baik. Hari-hari ini kan banyak ada keluhan di luar sana, bagaimana orang tua itu nggak mengenali anaknya. Anaknya banyak di luar. Bapak Ibu dan saya nggak bisa handle anak 24 jam, setuju? Ada yang bisa proteksi anak? Pasang CCTV anaknya? Ada GPS di lehernya? Nih, oh ini pasang keturunan. Bapak Ibu tuh makan manuk, nggak bisa. Bapak Ibu nggak bisa handle anak-anak ketika dia sudah keluar dari rumah. Tetapi yang bisa kita lakukan dengan hikmat adalah berdoa. Yang kalau anaknya di rumah kasih nasihat yang terbaik, sehingga ketika anak-anak keluar tidak lari dari jalan Tuhan. Kalau ini kita anggap sebuah harta. Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan hikmat pada kita supaya kita mendapatkan keadilan. Yang kita lakukan tepat, pengambilan keputusan kita tepat, adil bagi suami, adil bagi istri, adil bagi anak yang pertama, adil bagi anak yang kedua, karena hikmat. Kalau kita nggak punya hikmat, pasti di rumah gara-gara apa? Anak ini satu dengan yang lain, papa, mama lebih senang, lebih sayang dengan adik daripada kakak, gitu kan? Iyalah, adik kan laki-laki, kakak perempuan dibedakan, mulai ada masalah. Enggak. Bapak Ibu perlu hikmat untuk mengatur keadilan dalam keluarga kita masing-masing. Ketika mulai luas keluar, Bapak Ibu ada di kantor, Bapak Ibu ada di marketplace, Bapak Ibu juga perlu melakukan keadilan untuk kalau ada yang customer, Bapak Ibu perlu hikmat itu supaya bagaimana melayani customer ini sama dengan customer yang lain, memperlakukan orang dengan baik. Ini hikmat dari Tuhan. 17-18 menceritakan kepada kita. Sekali lagi 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Ada pada hikmat. Juga harta yang tetap. Artinya, ketika kita punya hikmat dan berjalan memperjuangkan kesuksesan dengan hikmat Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan harta yang tetap. Amin. Harta yang tidak beresiko karena kita punya hikmat. Banyak orang tertipu karena apa? Dia pengen memperoleh harta yang sifatnya cepat didapat. Firman Tuhan berkatakan, kalau cepat didapat pasti cepat hilang. Segala sesuatu yang instan menurut firman Tuhan itu tidak berkenan, karena semuanya akan beresiko. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini begitu marak nomor-nomor itu instan. Bayangkan ketika cuma investasi 5.000 diharapkan mendapat 50.000. Kalau saya investasi 100.000, saya akan mendapatkan berapa juta. Orang mulai berjudi, orang mulai mikir, apa salahnya sih cuma menunjuk nomor 888, lapas deh. Adik, kayaknya nomor Pak Pendeta HP pasang. Ya. Wih, berhasil puji Tuhan. Oh, nah, kurang ajar gitu ya. Bapak Ibu, bukan itu. Itu namanya harta yang tidak tetap. Karena apa? Mendapatkannya penuh dengan apa? Resiko, karena bukan hikmat dari Tuhan. Tapi kalau engkau memperjuangkan kesuksesan dengan hikmat daripada Tuhan, firman Tuhan menjamin hartamu tetap. Bahkan bisa bertambah, tetapi tidak hilang karena beresiko. Contoh yang sederhana kemarin, kalau Bapak Ibu dengar berita, ada begitu banyak ibu-ibu yang histeris di jalan gara-gara minyak goreng. Bukan masalah antrian, tertipu. Dalam waktu singkat, seseorang berhasil menipu ibu-ibu sampai miliaran rupiah. Saya mulai ngomong, kok iso ya minyak goreng 14.000 kok tertipu miliaran rupiah? Rupanya ada seorang yang memanfaatkan kelangkaan minyak ini untuk, aku bisa loh kasih harga lebih murah. Coba kamu mau invest ya, kamu bisa jual lebih mahal. Ini mumpung langka. Wah gitu ya. Akhirnya satu ibu menghubungi komunitasnya, ngumpulin duit gitu loh, 100 juta. Langsung diserahkan ke perempuan satu ini. Kelompok lain serahkan uang 300 juta.
untuk supaya dapat minyak dan dia bisa jual dengan harga yang mahal. Ternyata setelah uang banyak terkumpul, hilang. Apa yang dipikir bahwa saya akan mendapatkan keuntungan, saya akan mendapatkan cuan yang luar biasa dengan kelangkaan minyak, selesai. Isinya cerita tetesan air mata. Ketika satu ibu disorot, satu mama disorot dengan menangis, kenapa bu? Saya mulai, kenapa dia menangis sambil menangis? Itu bukan uang saya, itu bukan uang saya. Dia bawa uang orang banyak yang dititipkan ke dia, dan hari itu hilanglah entah kemana. Bapak Ibu, kayaknya pengen berusaha, mumpungnya ada peluang. Jadi ini perlu akhirnya dimanfaatkan tanpa punya hikmat. Selesai. Berapa waktu yang lalu kita sering dengar bagaimana orang seorang pintar, ngakunya orang pintar ditangkap karena pelipat gandaan uang. Hari ini kita buka zaman sampai ini kok si saya bayar ngono. Tetapi buktinya ada dan masih ada orang yang tertipu dengan cara-cara seperti itu. Ujungnya pengen dapat uang banyak dengan cara yang gampang. Itu bukan cara yang benar sebagai orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang percaya Kristus diberikan hikmat oleh Tuhan supaya kita punya daya juang yang benar, daya juang yang baik untuk memperoleh kesuksesan dan hartamu akan tetap. Karena apa? Harta yang kita miliki bukan harta yang beresiko, harta yang diperoleh dengan hikmat Tuhan. Ini firman Tuhan dikatakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yuk ayat 21. Dikatakan di sana supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa memberikan warisan kepada orang yang kita kasihi. Amin. Hikmat Tuhan. Warisan itu bisa berupa harta. Kita berdoa, kita bisa dengan perjuangan kita bisa mewariskan harta bagi anak-anak kita. Tetapi warisan ketika dalam sisi yang lain kita pelajari, warisan bukan hanya masalah harta. Warisan adalah karakter rohani yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Itu tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Tetapi warisan rohani pun perlu diperjuangkan nih Bapak Ibu. Enggak bisa pokoknya tiba-tiba seorang rohani, tiba-tiba bapaknya nggak sabar jadi sabar. Nggak bisa gitu. Tetapi harus ada perjuangan keras, ada gesekan keras sehingga ada perubahan karakter yang baik. Karakter itulah yang diwariskan kepada orang-orang yang kita kasihi. Tidak mudah. Untuk mewariskan harta secara finansial juga tidak gampang. Tetapi percayalah bahwa ketika kita bekerja keras dengan hikmat yang daripada Tuhan, firman Allah berkata kita bisa memberikan warisan kepada orang yang kita kasih. Amin. Mungkin hari ini Bapak Ibu, aku apa yo Pak Yos tak iki. Mungkin belum ada. Hari ini bukanlah hari esok. Tuhan bisa memberikan apa saja di hari esok. Bapak Ibu bisa memberikan warisan pendidikan bagi anak-anak. Mendidik anak semaksimal mungkin. Nanti dia akan bertumbuh dan meraih sukses karena Bapak Ibu sudah mengambil bagian masing-masing. Jadi yang saya katakan bukan hanya soal harta dunia, uang yang receh itu tidak. Itu bukan hal yang dominan. Tetapi jika Bapak Ibu bisa memberikannya, itu karena hikmat yang daripada Tuhan juga. Menyisihkan uang, mulai menabung uang sedikit demi sedikit. Oh, anak kelak bisa jadi seperti itu. Artinya, setiap kita suatu saat pasti akan meninggalkan dunia ini. Entah cepat atau lambat. Tetapi yang terpenting apa yang bisa kita tinggalkan bagi orang yang kita kasih. Kalau kita perjuangkan semuanya dengan hikmat, kita bisa mencapai hari ini. Saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu muluk-muluk dengan soal warisan, karena bukan sedang membahas topik warisan. Tetapi hikmat dari Tuhan di sana dikatakan jelas supaya kita bisa mewariskan harta kepada orang yang kita kasihi. Saya berdoa setiap kita orang tua dengan hikmat Tuhan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Asal perjuangannya benar. Asal yang kau perjuangkan itu dengan hikmat Tuhan. Yang kau perjuangkan dengan sungguh-sungguh adalah karena kau melakukan sesuai dengan langkah-langkah kebenaran. Bukan dengan cara yang salah. Bukan dengan tipu-tipu.
bukan dengan membuat orang lain rugi sehingga kau untung, tidak. Semua harus dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Dari ayat 1 sampai 14 saya akan ringkas menjadi 2 hal saja, karena ketika saya perhatikan di sana ada kata-kata yang terus diulang-ulang. Yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, ada kata yang diulang-ulang, kata berseru-seru, gitu ya. Kemudian di sana berseru nyaring, kemudian berseru lagi. Kata berseru artinya apa? Hikmat itu sebenarnya ada di mana-mana. Baik hikmat dunia maupun hikmat di dalam Tuhan selalu diperdengarkan, selalu diperdengarkan. Persoalannya kita mau dengar atau tidak. Di jalan kita bisa dapat hikmat dari Tuhan, di bengkel kita bisa dapat hikmat, tapi di gereja kita juga mendapatkan hikmat. Persoalannya bukan hari ini, bukan orang kekurangan hikmat, tidak. Persoalannya adalah mau dengar atau tidak. Saya sangat dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Artinya gini, bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, brobos ini. Enggak. Atau bahkan mantul, telinga kanan keluar lagi, ditolak. Atau ada juga Bapak Ibu mungkin ada yang dengar firman Tuhan, pas kata topiknya kayak ini, firman Tuhan bagian ini, gitu ya. Nggak pernah cocok menurut saya. Itu identik dengan pemain bola. Kalau Bapak Ibu suka main bola, ada bola kena tendang kasih ke temannya kan gitu ya. Wah, bagus ini firman Tuhan ini. Untuk itu bagus. Besok minggu ada firman Tuhan. Wah, Pak Yos, firman Tuhan tepat untuk Bapak sana pasti kena. Lah untuk kamu kenapa? Tanya gitu. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah bukan hanya mendengar duduk gitu, bukan, tapi mencermati firman Tuhan, dengar baik-baik dan mulai merenungkannya dalam hati. Ya, aku salah dalam hal ini. Ketika firman Tuhan ingatkan akan dosa dan pelanggaran kita, aku salah dalam hal ini, aku harus benahi. Oh, aku salah dalam mengambil keputusan ini, aku harus benahi. Dengarkan firman Tuhan. Karena Ulangan pasal yang ke-28, kalau Bapak Ibu mau berkat, sukses, semuanya diawali dan kita mendengar. Yang percaya, kita buka Ulangan 28. Ayo kita baca bersama-sama. Saya juga pengen diberkati. Ulangan pasal yang ke-28. Ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Membacanya sambil benar-benar mengerti akan isi. Siap? 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Jelas dikatakan di sana ayat yang pertama, jika engkau apa? Baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi bukan wes, bukan dengan speed reading, dengan kecepatan tinggi. Apa teman? Oh jadi ini bukan, mendengar baik-baik, pahami maksud Tuhan. Karena dari itu semuanya, maka janji berkat ayat yang ke-3 dan berikutnya itu menjadi bagian orang-orang percaya. Diawali dari mendengar. Nah rupanya dalam Amsal pasal yang ke-8 tadi ayat 1 sampai 14 diingatkan lagi ini loh, yang namanya hikmat sudah berseru-seru, bengok-bengok, gitu ya, menyatakan hikmat, membagikan hikmat, tapi rupanya tidak banyak orang yang mau menangkapnya. Tapi banyak orang yang pengen sukses, betul ya Bapak Ibu? Semua orang pengen sukses, yes saya pengen sukses, tapi syaratnya tidak mau melakukan. Kadang-kadang inilah yang gak berimbang. Pengen hasilnya
prosesnya tidak dilakukan, maaf, ini nggak bisa. Oleh karena itu, ayat 1 sampai 14 saya simpulkan bahwa kalau kita mau mendapat hikmat, satu caranya mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman timbul dari Bapak Ibu punya persoalan tapi nggak mau dengar firman, dia akan panik sendiri. Bapak Ibu punya persoalan nggak mau ibadah, dia panik sendiri. Rasanya persoalan itu paling berat masalahku. Betul ya, seringkali kita self-pity ya, membelas kasihani diri sendiri. Sehingga kok enak ya, puji subuh-buyu kayak aku nih ngomong rasa kesoro dia. Rasanya persoalan itu paling berat persoalanku. Masalah yang paling berat itu masalahku. Pikiran yang paling berat itu pikiranku. Semuanya itu gak seberat aku. Ini loh orang-orang yang gak mau dengar firman Tuhan. Makanya pentingnya ibadah, pentingnya dengar itu merefresh kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ayo dengar sungguh-sungguh. Tuhan akan menolong hidupmu, menyelesaikan masalah satu demi satu, supaya kau mengalami kelegaan kepada Tuhan. Amin. Dengar. Yesus sendiri pernah ngomong, kalau Bapak Ibu punya persoalan yang berat, Tuhan itu pernah ngomong, marilah kepada yang lega sudah berdoa. Pertanyaannya adalah, banyak orang yang mau datang kepada Yesus ya? Banyak orang mau dengar gak undangan Yesus? Mari, Tuhan itu buka tangannya begini loh. Tapi tidak banyak orang yang datang kepada Yesus, makanya tidak memperoleh kelegaan gitu loh ya. Disimpan dewe, dipikir dewe, dibatin dewe, dibatak dewe, sampai akhirnya stres. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dengar undangan Tuhan yang berkata, marilah kepadamu. Undangan, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan disebut diri, dengar kepada kau. Bapak Ibu tidak mendapat kelegaan karena apa? Gak dengar, gak mau bertindak. Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Saya tahu setiap kita ada dalam persoalan yang berbeda-beda, tapi dengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, maka kau akan mendapatkan solusi dan hikmat daripada Tuhan menyelesaikan masalah demi masalah. Amin. Bapak Ibu, ketika kau punya kesulitan dalam finansial, mungkin ada angsuran yang belum terbayarkan, atau mungkin ada hutang yang harus kau bayar tapi kau nggak punya uang. Bapak Ibu nggak bisa berdoa begini, Tuhan berikan mujizat kepadaku supaya orang itu lupa akan hutangnya. Firman Tuhan gak pernah mengajarkan kita berjualan, Tuhan ampuni saya, berikan saya hikmat untuk saya bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap masalah ini. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan ide-ide Bapak Ibu untuk memberikan, yuk aku berjuang dengan cara apa ya supaya aku dapat dana melunasi hutang-hutang atau membuat angsuran-angsuran yang lebih baik. Ini yang dikehendaki Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sehingga langkah-langkah ditolong oleh Tuhan. Yang kedua adalah lakukan dengan takut akan Tuhan. Amin. Jelas di sana dikatakan bagaimana kita mendengar, tapi mendengar saja nggak cukup. Mendengar tok tidak melakukan, ya Bapak Ibu dan saya tidak merasakan akibatnya. Oleh karena itu kita lihat bersama-sama bahwa ayat yang ke-13 mempertegas lagi dalam pasal 1 sampai pasal 8 selalu diulang. Takut akan Tuhan ialah benci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecocokan, tingkah laku yang jahat, mulut tipu dengan muslihat. Artinya begini, firman yang sudah Bapak Ibu dengar bagus, dengarkan dengan baik-baik, pahami maksud Tuhan, kemudian lakukan dengan takut akan Tuhan. Sebab dari awal tadi saya katakan ada hikmat yang negatif. Kita banyak tertipu dengan orang pandai tetapi hanya untuk memintari orang. Ini berarti tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Ujung-ujungnya dia mulutnya penuh dengan tipu muslihat. Orang percaya tidak menggunakan itu. Amin. Dengan takut akan Tuhan kita mendengar firman Tuhan, dengar hikmat dari Tuhan, lakukan dengan tepat, maka engkau akan melihat sukses menanti dan ada di dalam hidupmu setiap waktu. Amin. Apapun kesuksesan, apapun cita-cita, apapun yang Bapak Ibu tadi katakan, harapan-harapan yang ada, dengar firman Tuhan. Tuhan akan tolong dalam perjuanganmu dengan hikmat untuk mencapai semuanya itu. Asal satu goalnya, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Raihlah, berjuanglah, bukan
bukan untuk kemegahan diri, ben aku dipandang piye. No. Berjuanglah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka jalan-jalan akan dibukakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh karena pagi hari ajakan dari saya adalah, yuk ketika kita tahu hikmat, kita pengen sukses, berjuanglah bersama dengan hikmat. Karena hikmat menunjang kita meraih sukses di dalam Kristus. Hikmat yang benar dengan hikmat yang tadi akan kita berdoa bersama-sama. Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Lagi-lagi Engkau menegaskan kepada kami bagaimana Allah menghendaki kami menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat. Bukan hikmat dari dunia ini, tetapi hikmat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan sebagai pelayan Allah, hamba-Mu ini datang kepada Tuhan, memintakan rahmat Tuhan, hikmat Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini, sehingga dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, setiap jemaat-Mu boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mulai minggu ini, setiap minggunya Pak Untung akan membacakan nama-nama dari Bapak Ibu Jemaat yang sudah menyerahkan iuran pembangunan. Tidak termasuk nominalnya, hanya namanya. Kenapa Bu Asri? Karena beberapa kita Bapak Ibu kadang-kadang sambil sudah melakukan kewajiban kita, tapi kadang-kadang sudah diterima belum ya? Sudah dicatat belum ya sama Pak Untung kayak gitu. Jadi laporan secara tertulis akan tetap Bapak Ibu terima setiap bulannya. Tetapi setiap minggunya Pak Untung hanya mau memastikan bahwa yang diterima Pak Untung dalam minggu sebelumnya memang sudah diterima oleh beliau dan sudah dicatat dengan baik. Saya serahkan kepada Pak Untung. Monggo Pak Untung. Terima kasih Bu Asri. Sami-sami Pak. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mohon waktunya sebentar. Seperti yang disampaikan Bu Asri tadi, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan sebagian dari warta pembangunan gereja kita. Pada awal bulan Februari yang lalu telah disampaikan belangko atau selebaran untuk kesediaan mendukung dana pembangunan gereja kita. Dan sampai dengan minggu yang lalu sudah masuk 37 lembar. Dan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan selebaran tadi, nanti bisa meminta kepada sekretaris gereja, yaitu Saudari Grace atau Saudari Giovanni di belakang sana. Dan kemudian dimasukkan di kotak persembahan pembangunan. Kemudian dari yang sudah mengembalikan tadi, ada 9 yang sudah membayar, diantaranya yaitu Bapak Pendeta, keluarga Bapak Pendeta Yosua, Ibu Obaja, Ibu Warno, keluarga Bapak Prataya Rahadian, keluarga Ibu Rona, Ibu Betty, keluarga Bapak Sigit, Saudara Niko, dan keluarga Bapak Ibu Rizkiono. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membayar, memenuhi janjinya, dan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum, kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu dapat membayar atau memenuhi janji Bapak Ibu setiap bulannya. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembalikan. Ini sampai yang minggu lalu ya. Ya, minggu lalu. Ya, terima kasih. Ayo kita terus semangat ya Bapak Ibu. Baik, kita berdoa supaya pembangunan kita dengan segera bisa dilaksanakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Hari Senin, iya, Bapak-bapak yang hadir pagi hari ini, kami mengundang, saya mewakili Pak Sigit, mengundang pria-pria yang merasa pria ya, hadir dalam ibadah Pria Ayu. Di sana kita saling sharing, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin bapak-bapak yang belum pernah hadir dalam ibadah Pria Ayu, saya mau mengatakan bahwa ibadah ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain, bapak-bapak. Karena di ibadah Pria Ayu kita hanya membahas masalah pria dan kepriaan. Penasaran? Silakan datang. Jadi kita nggak sedang bahasanya tidak sama dengan ibadah hari Minggu, tidak sama dengan kebaktian tengah minggu atau kebaktian lain, karena konteksnya jelas pria. Jadi kita akan bicarakan bagaimana pria ya sebagai pemimpin, pria dalam pekerjaannya, pria dalam persoalan-persoalannya, pria dalam kesehatannya, dan pokoknya semua yang ada hubungannya dengan pria. Sehingga beberapa kami yang hadir, kami sangat diberkati karena betul-betul ini sebuah tempat di mana pria-pria ini bisa bercerita apa saja tanpa berpikir bahwa akan keluar. Enggak. Pria perlu tempat untuk mencurahkan isi hatinya, untuk mencari solusi, untuk dikuatkan. Karena Bapak Ibu ingat, pria adalah pemimpin dalam keluarga. Pria adalah sumber dalam keluarga. Makanya pria perlu dicas. Pria perlu makin banyak ibadah, perlu banyak hikmat dari Tuhan supaya bisa terus memimpin keluarga dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang bapak-bapaknya belum bisa hadir, disupport, didorong, mau jadi jelongkroki, ya, didorong, ayo Pak, jadi suruh sampai dibongkar, suruh semangat supaya nanti pulang di rumah ada nilai-nilai yang berbeda yang dibangun, sehingga ibu-ibu, anak-anak boleh merasakan perbedaannya pria-pria yang ikut dalam ibadah pria. Di ruang serbaguna, ujian dipimpin oleh Bapak Joko, firman Tuhan oleh Bapak Yesua. Kemudian hari Selasa dilanjutkan oleh ibadah wanita di ruang serbaguna. Ujian oleh Ibu Untung, doa syafaat Ibu Sukamto, firman Tuhan Ibu Baja, konsumsi oleh Ibu Asri. Jam 18.30 ya, seperti biasa. Kebaktian tengah minggu 24 Februari di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Eni, pemimpin ujian, doa syafaatnya Bapak Joko Surono, asar Bapak Sigit dan Bapak Ristiono. Waktu jam 18.30 kita akan belajar topik-topik, tema-tema yang kita perlu pelajari bersama-sama, banyak diajar, banyak paham. Seperti yang kemarin kita belajar tentang malaikat, apa sih malaikat itu, bagaimana malaikat itu. Kamis depan nanti Ibu akan menyampaikan sesuatu, kita akan belajar bersama-sama. Ya Bapak Ibu. Ibadah hari Jumat, ibadah Yud, ujian oleh Saudari Lia, musik Saudari Elsa, Ian, Henok, dan Benaya. Asar Saudari Jessica, LCD Saudari Elis. Hari Sabtu kita akan latihan musik untuk pemusik dan pemuji. Waktu disepakati bersama-sama. Hari Minggu kita akan berjumpa kembali 27 Februari. Ibadah umum, ujian oleh Saudari Febe, singer Ica dan Elsa, pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Ian, dan Benaya. Asar Bapak dan Ibu Sigit, kemudian LCD Saudari Cio. Demikian pengumuman ibadah kita pada pagi hari ini dan kegiatan kita seminggu. Ya, berharap bahwa dalam minggu ini benar-benar kita memanfaatkan waktu-waktu kita dalam ibadah demi ibadah. Jangan lupa doakan pembangunan gereja kita dalam doa-doa Bapak Ibu, dan jangan lupa hidup oleh iman dalam Kristus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Musim akan selalu berganti.
Dia mengenyangkan, Dia memeliharamu seumur hidup. Sekali lagi, Dia selalu setiap diri bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk janji penjagaan, janji penyertaan bagi kami. Kami bersyukur bagaimana Kau memperhatikan kami sehelai di rambut kami jatuh total. Setiap hari Kau mengenyangkan kami dengan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik seperti itu. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami dan kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain, tapi kami hidup penyertaan Allah yang sempurna ada bagi setiap kami. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami berjalan berjuang bersama hikmat yang daripada Tuhan. Kami tahu kami lemah, seringkali kecenderungan dosa menghambatkan ulapan firman Tuhan. Tetapi kami mau pagi hari ini berjuang bersama dengan Tuhan, yang memberikan hikmat kepada setiap kami untuk jalan dalam kebenaran dan kebenaran, melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa kami, yang menghalangi kami kalau Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan gentar menghadapi persoalan kami. Kami tidak pernah takut dengan apa yang ada di hadapan kami, karena Tuhan yang beserta kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menuntun kami dan pembela kami yang mencari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati jalan-jalan hidupmu, dan apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan diberkati dan dibuat Tuhan menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus datang yang kedua kali dalam nama Yesus yang percaya beriman bersama berkata, Amin.